Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami berjudul Model Integrasi Pengelolaan Perikanan Pantai dan Wisata Bahari berbasis ekopod di kawasan perikanan Kabupaten Lombok Timur (NTB). Ya, penelitian ini bagian dari skema penelitian fundamental. Ketuanya saya sendiri Mustarudin, anggotanya ada Prof. Gondo, Dr. Pis, Prof. Eko, Sipa, Pak Iin Solihin, dan Pak Didik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pengelolaan perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Timur, yang mana Kabupaten Lombok Timur merupakan sentra utama perikanan NTB, dan 75% dari hasil tangkapannya berasal dari kegiatan perikanan pantai. Namun produksi dari ikan tersebut cenderung turun dalam 3 tahun terakhir, gitu ya, terutama disebabkan ya karena berkembangnya aktivitas wisata bahari pada kawasan-kawasan yang menjadi fishing ground ya, atau tempat penangkapan ikan dan kawasan-kawasan strategis lainnya. Ya. Kegiatan wisata bahari ini merupakan sektor unggulan di NTB, termasuk juga di Kabupaten Lombok Timur, ya, sama halnya juga dengan sektor perikanan, sehingga kita tidak bisa menghentikannya. Mau tidak mau, keduanya harus diintegrasikan. Nah, terkait dengan ini, maka penelitian kami memang arahnya ditujukan untuk integrasi pengelolaan perikanan pantai dan wisata bahari dengan tujuan menganalisis komponen kunci pengelolaan perikanan pantai dan wisata bahari. Kemudian yang kedua, menyusul model integrasi kedua kegiatan tersebut. Kebaruannya di sini nanti kami akan mengidentifikasi ya aktivitas-aktivitas yang bisa disinergikan baik dari kegiatan perikanan pantai maupun wisata bahari. Kemudian bagaimana bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan nanti oleh nelayan, ya, pelaku wisata, pengelola pelabuhan, masyarakat dan lainnya dalam pemanfaatan potensi maritim tersebut. Hasil yang kami dapatkan, kami lihat pertama ini dari aktivitas perikanan pantainya, ya, ternyata ikan hasil tangkapan utama itu cumi-cumi ya, kemudian juga ada kembung ya, kemudian ada juga tongkol ya. Sedangkan aktivitasnya yang banyak, ya kalau kita urut mulai dari ada kegiatan penangkapan ya, kemudian pengumpulan juga, ini untuk kerang ya, tapi tidak termasuk yang dominan di sini. Kemudian pendaratan ya di pelabuhan ada kegiatan pengolahannya dan pemasarannya. Ini sebagian besar itu dilakukan di kawasan pelabuhan. Nah, kemudian yang berikutnya untuk kegiatan wisatanya itu yang banyak berkembang itu ada fishing tourism, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu ada rekreasi pantai, ya, diving dan seterusnya. Kalau kita lihat di gambar sini, aktivitas kegiatan wisata bahari tersebut itu dilakukan di PPI Tanjung Luar ya, salah satu dari 2 ya pelabuhan perikanan yang ada Kabupaten Lombok Timur. Terkait dengan ini tadi, makanya dan ini juga atas saran dari dinas ya, kepala dinas kelautan dan perikanan juga dinas pariwisata ya, kebetulan kami berunjuk kedua-duanya, gitu ya. Kalau mau diintegrasi harus terfokus pada satu tempat dan diputuskan disepakati itu dilakukan di kawasan pelabuhan. Makanya judulnya tadi itu berbasis di kawasan pelabuhan. Dan pengembangan pelabuhan sekarang adalah dalam mendukung ekopod, pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan. Nah, kemudian yang berikutnya kita coba lihat dari kebutuhan ya, kalau itu dikembangkan, apa kebutuhan pelaku perikanan pantai, pelaku wisata bahari, kemudian pelabuhan sendiri. Kita sudah identifikasi yang bagian atas ya, secara umum mereka menginginkan keberlanjutan dari usaha yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya kita coba identifikasi ya, atau survei ya, terkait dengan kondisi perairan yang diduga tadi menyebabkan rusaknya ya, apa namanya itu, beberapa lokasi oleh aktivitas wisata, begitu ya. Dan ternyata kita temukan di sini ya, beberapa tempat baik menjadi tempat fishing ground maupun aktivitas wisata tersebut itu sampah ya, banyak sekali sampah ya, airnya keruh begitu ya. Kemudian rusak ya bagian dasarnya ya, hanya 1 dari 5 yang kondisinya masih bagus. Hal ini menunjukkan bahwa memang di zona-zona tempat aktivitas perikanan pantai tersebut memang di situ banyak kerusakan karena ada aktivitas lain ya, yang ini dominan
Nah, sekali kalau kita lihat itu adanya aktivitas wisata bahari yang berkembang di tempat yang sama. Nah, kemudian kita coba lihat kalau begitu mau diintegrasikan, apa aktivitas kunci dari sekian banyak ya yang bisa kita sinergikan. Di sini kami identifikasi, ternyata untuk perikanan ada penangkapan ikan, ya, kemudian pendaratan ikan ya bisa sinergikan, kemudian pemasaran ikan. Sedangkan untuk wisatanya juga ada ya ini wisata memancing ya, kemudian seafood ya, kemudian rekreasi pantai. Nah, aktivitas kunci ini kemudian kita bawa kepada model ya, karena menurut hasil yang tadi ternyata itu sangat bagus untuk disinergikan. Kalau begitu, bagaimana cara mensinergikannya? Ya, apakah memang benar-benar bisa disinergikan ya? Kita analisis lebih lanjut menggunakan model di sini, model analisis jalur ya. Kalau kita lihat Y1 itu berarti kegiatan perikanan pantai, Y2 itu wisata bahari, kemudian yang setnya itu pelabuhan perikanan berbasis ekopod ya. X1-1-nya yang sampai X13, X21 sampai X23 aktivitas kunci yang kami identifikasikan tadi gitu ya. Secara umum model ini itu dinyatakan bagus ya sesuai dengan kriteria goodness of fit yang ditetapkan. Nah, coba kita identifikasi bagaimana kalau seandainya sinergi atau integrasi tersebut dilakukan, ternyata untuk kegiatan perikanan pantai ya, aktivitas yang sudah lama ya, yang berjalan apa adanya begitu ya, itu bisa disinergikan untuk X11 itu penangkapan ikan, kemudian pendaratan ikan. Sedangkan untuk yang wisata bahari itu wisata memancing ya, kemudian wisata kuliner ya, nah, itu bisa disinergikan ya. Kemudian kita coba lihat lebih jauh, itu bagaimana apa yang bisa disinergikan kalau seandainya aktivitas kolaborasi itu dibangun baru ya, ya sebagai usaha patungan gitu ya, yang disengaja dibuat baru gitu ya. Ternyata yang bisa disinergikan atau bisa dikolaborasikan di sini kita bisa lihat ya penangkapan ikan ya yang merah itu garis apa namanya kotak merah, kemudian juga rekreasi pantai dan wisata seafood. Nah, sedangkan untuk sasaran ekopod yang bisa tercapai dari kondisi ini adalah yang utama sekali itu apa namanya itu berkaitan dengan kondisi lingkungan dan sosial ya. Karena kalau kita menerapkan ecopods ya kita peduli terhadap kondisi yang ada ya kerusakan itu kita hindari maka tentu secara lingkungan kan bagus dan secara sosial juga tidak ada konflik. Nah, ini luaran yang kami dapatkan detail terhadap model yang tadi kita sampaikan di inovasi. Luarannya kami sudah publish di jurnal Q3 ya. Kemudian juga keluaran yang berikutnya ini ada Haki ya. Kami sudah posternya kami sudah daftarkan dapatkan nomor hakinya sudah kita daftarkan gitu ya. Kemudian untuk inovasi detail yang tadi apa yang bisa kita dapatkan yang bisa disinergikan ya antara pelaku-pelaku perikanan pantai dan wisata bahari tadi gitu ya. Yang pertama kita mulai dari skema kerjasamanya dulu ya. Nah, di sini kalau kita lihat skema kerjasama untuk kegiatan perikanan pantai, kegiatan wisata bahari yang sudah lama begitu ya, maka nanti pemilik-pemilik masing-masing itu menjadi investornya gitu ya, 100% investasinya begitu. Sedangkan yang lainnya pendukungnya begitu ya. Sedangkan untuk yang baru itu bisa berbagi ya, berbagi modal, berbagi kontribusi barang dan seterusnya begitu ya. Itu bisa dilakukan. Jangka waktunya ini ya kalau yang baru sebaiknya itu ada apa namanya ya, masa berlakunya misalnya 5 sampai 20 tahun. Tujuannya apa? Untuk evaluasi gitu ya. Kemudian aksi kolaborasi yang bisa dilakukan pada kegiatan-kegiatan ini nantinya, sebagai contoh misalnya, pada penangkapan ikan gitu ya, maka bisa disinergikan dengan aktivitas wisata bahari, yaitu misalnya juga memfasilitasi wisata memancing, juga menjumpai ikan ke wisata kuliner ya, karena tadi kan termasuk aktivitas kunci ya, yang bagus untuk diterapkan ya. Sedangkan misalnya untuk wisata bahari itu sendiri, misalnya wisata wisata seafood juga mempekerjakan istri dan anak nelayan ya. Jadi sinerginya kayak begitu gitu ya. Kemudian juga mengambil suplai ikannya itu dari hasil tangkapan nelayan, bukan dari yang lain ya. Untuk yang patungan juga prinsipnya sama begitu ya, tapi pengelolaannya itu lebih berimbang. Nah, kemudian skema pencapaian sasaran ekopod gitu ya.
Kalau itu dilakukan tadi, maka untuk memastikan ekopot ini juga berjalan dengan baik, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan. Di antaranya misalnya menjaga kebersihan tempat penarikan ikan dan area penanganan, gitu ya. Di samping itu bersih, juga itu menjadi tempat objek wisata nantinya. Jadi ada penangkapan sekaligus itu menjalankan kegiatan wisata. Itu nanti bisa berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya apa namanya? Menerapkan sistem sanitasi terkontrol ya untuk kapal ikan ya, karena kapal ikan juga menjadi objek wisata gitu ya, mengoptimalkan pelibatan keluarga nelayan, keluarga pelaku wisata gitu ya, dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan di kawasan pelabuhan. Dan ini nanti akan menumbuhkan kepedulian sehingga nanti tujuan Ekopot termasuk dari tujuan sosialnya itu bisa tercapai. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.